Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam mubarak wal musallin rahimahullah ta'ala nafa'ana bih wal musallin ulama alladhina kutiba bi hadzal kitab hafizahullah rahimahullah nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi masyayikhina bi ulumil ulama al-amilin fid darain amin bagi salatul musafir ila qawlihi syurutul qasri. Kemarin juga kita bahas tentang sholat jamak takdim dan jamak ta'khir. Ya. Maka sekarang kita masuk pada pembahasan tentang sholat qasar, meringkas sholat. Syurutul qasri 11. Syarat orang boleh meringkas sholat ada 11. Awal yang pertama, an-takuna as-salatu ruba'iyatan minal maktubat. Hendaknya sholat yang diringkas itu sholat yang 4 rakaat dari sholat wajib. Wahya yaitu al-dhuhru wal asr wal isya, yaitu sholat zuhur, sholat asar dan sholat isya. Sedangkan sholat subuh dan maghrib tak diringkas. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, qasdu mawdhi'in mu'ayyanin walau bil-liha fala yaqsurul ha'id alladhi la ya'rifu maqsidahu. Hendaknya dia punya tujuan ketika bepergian itu, walaupun tujuan dia hanya mengarah ke suatu arah. Kita mau kemana nih? Anda mau ke arah sana, harus ada tujuan. Yang tak boleh meringkas sholat itu orang yang tak tahu tujuannya mau kemana. Yang penting di jalannya lagi galau, tak tahu jalan mau kemana. Nah, itu tak boleh meringkas sholat itu, walaupun dia perginya keluar kota yang sangat jauh. Asalnya yang ketiga, an yakuna safaruhu mubahan. Hendaknya dia itu bepergian hukumnya mubah, bukan bepergian dalam rangka maksiat. Laisa maksiat, bukan maksiat. Fala yadurru idza kana safaru makruhan, ya annahu la itsma fihi. Dan tidak apa, tidak tahu kalau bepergian yang makruh. Kalau makruh masih boleh dia meringkas sholat. Apa contohnya makruh? Pergi ke luar kota jual kain kafan, itu hukumnya makruh. Kenapa? Mengharapkan orang mati. Itu orang jual kain kafan. Apa hukumnya makruh? Boleh tak meringkas sholat? Boleh. Kenapa? Karena makruh tidak ada dosa, masih boleh meringkas sholat. Tapi kalau bepergiannya untuk maksiat, maka tidak boleh dia meringkas sholat. Dia bepergiannya jauh. Nah, orang bepergian untuk maksiat ini ada rinciannya. Di sini disebutkan yang pertama, asif bisafar. Ada orang yang dia ini wa huwa alladhi ansha'a safarahu min ajli al-ma'siyah. Dia ini orang yang dari pertama mau berangkat niatnya memang untuk maksiat. Misal pergi ke suatu tempat di luar kota, tujuan dia memang untuk maksiat. Tujuannya memang untuk maksiat. Maka orang yang seperti ini hukumnya la yajuzu lahul qasru illa idza taba wa baqiya min safarihi aktsar min marhalatin. Orang seperti ini yang dari pertama sebelum bepergian memang niat untuk tujuannya maksiat, maka dia tak boleh meringkas sholat kecuali dia nanti di perjalanan dia bertaubat, kemudian sisa perjalanannya masih 2 marhalah. 2 marhalah itu sekitar 82 kilo atau lebih. Misal dia pergi ke Jakarta, niatnya dari rumah memang mau
maksiat yang pergi sana, misalnya mau pergi ke tempat-tempat maksiat misalnya, di tengah perjalanan tobat dia, dan sisa perjalanannya 82 kilo lebih masih boleh diberikan sholat. Itu kalau orang yang di awal perjalanannya niat maksiat, itu namanya asim bis safar. Dari awal memang niat maksiat. Yang kedua sekarang, yang kedua asim fis safar, pakai fa. Asim fis safar, artinya wa alladhi ansha'a safarahu fi mubah walakinnahu asar fi atharihi hukmuhu yajuzu lahu al-qism. Yang kedua, orang yang dari awal mau pergi, dia tidak ingin maksiat, dia ingin pergi sesuatu yang mubah, yang boleh-boleh saja, tidak maksiat. Tapi di tengah perjalanan dia melakukan maksiat. Di tengah perjalanan dia melakukan maksiat. Tengah perjalanan bisa ketemu cewek. Berarti bilang dia ketemu cewek. Orang macam ini bagaimana? Boleh ada mereka sholat? Boleh. Kenapa? Karena awal mula dia berangkat, dia niatnya bukan maksiat. Di tengah perjalanan dia maksiat. Ini masih boleh berikas, cuma dosa atau dosa. Cuma boleh berikas sholatnya. Nah, yang ketiga, asim bis safar fis safar. Asim maksiat bis safar fis safar, artinya wa huwa alladhi ansha'a safarahu fi mubah thumma balaghahu wa ja'alahu lil ma'siyah fi athna'i safarihi hukmuhu la yajuzu lahu al-ghusl illa idza taba wa yaksuru sawa'un baqiya min sawri akthar min marratin am aqall. Nah, ini yang ketiga sekarang. Dia sebelum pergi niatnya tidak maksiat, niatnya mubah. Di tengah perjalanan dia banting setir pergi ke tempat maksiat. Kalau tadi kan tidak pergi ke tempat maksiat, cuma maksiat di jalan. Kalau ini dia dari pertama tidak niat maksiat, tidak. Di tengah perjalanan dia banting setir pergi ke tempat maksiat. Nah, orang macam ini bagaimana? Dia tidak boleh meringkas sholat kecuali dia taubat. Dan kalau dia sudah taubat, sisa perjalanannya mau 82 kilo kah atau tidak 82 kilo kah, tetap masih boleh dia meringkas sholat. Beda ketiga ya. Saya ulang lagi. Orang yang boleh meringkas sholat kalau bepergiannya mubah, apalagi bepergiannya wajib seperti naik haji. Apalagi kalau bepergiannya wajib seperti mau pergi menuntut ilmu agama. Apalagi kalau bepergiannya sunnah seperti menziarahi orang tua yang sudah lama tidak diziarahi, menziarahi saudara, ya, maka itu lebih boleh lagi untuk meringkas sholat. Ini mubah saja boleh, mubah itu boleh tidak meringkas sholat. Nah, kalau maksiat tak boleh. Maksiat itu terbagi tiga. Yang pertama, dari awal niat maksiat. Nah, ini tidak boleh meringkas sholat kecuali di tengah perjalanan dia taubat, sisanya masih 82 kilo. Sisa perjalanannya masih 82 kilo atau lebih. Boleh dia meringkas sholat, boleh. Yang kedua, dia dari pertama niat tidak maksiat niatnya. Di tengah perjalanan dia berbuat dosa, masih boleh meringkas sholat walaupun dia perjalanannya tidak atau kurang dari 82 kilo, tetap masih boleh. Yang ketiga, niat dari pertama tidak maksiat. Di tengah perjalanan banting setir menuju ke tempat maksiat, maka orang seperti ini dia boleh meringkas sholat dengan syarat taubat. Kalau sudah taubat, mau jaraknya 82 kilo atau tidak, tetap masih boleh meringkas sholat. Memang yang agak berat itu yang pertama, yang niatnya memang pergi untuk maksiat. Nah, itu dia kalau taubat dia turun jarak sisanya. Nah, itu syarat yang ketiga.
Orang boleh meninggalkan sholat. Syarat yang ketiga adalah safarnya mubah, kepergiannya mubah. Kemudian syarat yang keempat, kaunus safar li gharadin sahih. Hendaknya bepergiannya itu ada tujuan yang benar. Katijarah, seperti berdagang cari nafkah, boleh. Kharaja bihi idza kana li ghairi gharadin sahih, maka tidak boleh kalau tidak ada tujuan yang benar. Seperti apa? Kesiahan, seperti jalan-jalan. Liru'yati biladin, untuk rekreasi, melihat negeri-negeri orang, melihat kota-kota orang. Watanassuh, niatnya jalan-jalan rekreasi. Biduni niat yang solehah, tanpa niat yang baik. Berarti kalau kita mau jalan-jalan keluar kota 82 kilo lebih hanya untuk rekreasi, tidak boleh. Mereka sholat kecuali dengan niat yang baik. Makanya niatkan dengan niat yang baik. Apa contohnya? Mau pergi ke jalan-jalan ke suatu daerah yang ada gunung-gunungnya misalnya, atau ada pantai-pantainya. Sebelum pergi itu niatkan yang baik. Apa misalnya? Saya pergi ini untuk menghibur diri saya, supaya saya lebih beriman kepada Allah, melihat ciptaan Allah, supaya saya nantinya lebih semangat lagi ibadah, lebih kuat iman saya. Akan niat baik, niat baik, maka boleh diringkas sholat. Tapi kalau niatnya cuma jalan-jalan saja, tidak boleh meringkas sholat, tidak boleh. Makanya harus dibarengi dengan niat yang baik. Apalagi kalau bawa keluarga, niatkan untuk menyenangkan keluarga dan niat baik, maka boleh meringkas sholat. Itu yang keempat. Yang kelima, kaunu safarihi marhalatain. Hendaknya jarak bepergiannya 2 marhalah. 2 marhalah itu berapa? Isnani wa zamanuna kilometrin takriban, kira-kira 82 kilo. Nah, kemarin sudah kita bahas bahwasanya kalau jamak sholat, jamak takdim atau jamak takhir, itu yang penting keluar kota, walaupun tidak sampai 82 kilo. Yang penting keluar kota, yang penting keluar kota boleh menjamak sholat. Misal kita pergi ke Sungai Pinyo sini, kan tidak sampai 82 kilo, kita musafir, sana kita jamak sholat zuhur sama asar. Di waktu zuhur namanya jamak takdim, zuhur maghrib sama isya di waktu maghrib namanya jamak takdim, atau zuhur sama asar di waktu asar jamak takhir, maghrib sama isya di waktu isya jamak takhir. Kemarin sudah kita bahas itu banyak ulang tentang syarat-syaratnya. Nah, itu tidak harus 82 kilo. Tapi kalau kita pergi 82 kilo atau lebih, selain kita boleh jamak, kita juga boleh qasar, meringkas sholat zuhur sama asar digabung dan diringkas, boleh. Kenapa boleh? Selain keluar kota jaraknya 82 kilo atau lebih. Nah, kemudian itu dari jarak boleh qasar 82 kilo. Berarti kalau sini ini ya sekitar sampai Sungai Duri gitu lah, kurang lebih. Sungai Duri itu 80 kilo lebih itu, apalagi Singkawang. Ya. Berarti kalau masih Mempawah hanya boleh jamak, belum boleh qasar. Belum. Jamak boleh Mempawah, qasar belum boleh. Nah, kemudian misalnya kita di sini pergi kemana misalnya? Ke Kendari, Batu Ampar, Padang Tika, Ujung Sale, boleh kita jamak. Jamak sholat boleh. Luar kota boleh, qasar tak boleh. Nah, kemudian syarat yang keenam, mujawazatul balad, harus melewati batas kota, batas tempat dia tinggal. Ya kan, masing-masing kota kan ada batasnya, masing-masing kabupaten ada batasnya, harus melewati batas kota tersebut. Kemudian, nah ini al-ilmu bi jawazil qasri,
dia tahu tentang menggosor sholat itu boleh hukumnya, tahu dia itu hukumnya boleh. Falau ra'an nasa yaghussulun faqasara ma'ahum jahilan bi jawazil qasri fala tasihhu salatuhu. Kalau dia melihat orang meringkas sholat zuhur, asar, isya 4 jadi 2, orang meringkas, dia ikut-ikut jalan. Dia tidak tahu ini hukumnya boleh atau tidak, dia ikut-ikut, itu tidak sah sholatnya. Dia harus tahu apa? Harus tahu kalau meringkas sholat itu hukumnya boleh. Dia harus tahu meringkas sholat itu hukumnya boleh. Itu syarat yang ke-7. Yang ke-8, dawam musafar ila tamamis sholat. Hendaknya dia itu menjadi musafir sampai selesai sholat yang kedua, sampai selesai sholatnya. Hendaknya dia menjadi musafir sampai selesai dia melaksanakan sholat. Ini kan contoh seperti ini kalau naik kapal misalnya. Ada orang naik kapal dari Jawa misalnya atau dari Jakarta balik ke sana naik kapal. Dia di mana? Di kapal dia meringkas sholat di musafir. Begitu dia masuk, begitu baru rakaat pertama, rakaat kedua belum salam, masuk di perjalanan. Masuk perjalanan dia bukan musafir lagi, orang sini bukan musafir lagi, maka dasar sholatnya harus disempurnakan 4 rakaat. Harus disempurnakan 4 rakaat. Jadi dia harus musafir sampai selesai sholatnya. Nanti kita terakhir kita selesai kita baca syaratnya, kita akan baca macam mana niatnya macam mana. Kan? Syarat yang ke-9 nih, niyatul qasri indal ihram. Niat sholat qasar meringkas itu indal ihram ketika takbiratul ihram. Falau nasiha, kalau dia lupa niat meringkas sholat di waktu takbiratul ihram, dia lupa, lazimahul itmam, harus dia sempurnakan sholatnya menjadi 4 rakaat. Perhatikan ini karena kita sudah masuk niatnya. Syarat yang kedua kita bahas niatnya. Kalau sholat ini kan wajib niatnya kan ketika takbiratul ihram, niat sholat. Niat meringkas sholat qasar juga di waktu takbiratul ihram. Tapi kalau niat jamak takdim, niatnya bukan ketika, tidak harus di takbiratul ihram, tidak harus. Yang penting selama masih di sholat yang pertama, zuhur sama asar, di waktu zuhur. Walaupun dia lagi ruku niat, saya niat jamak takdim zuhur sama asar, boleh. Niat jamak takdim itu tidak harus di waktu takbiratul ihram. Di tengah-tengah sholat yang pertama boleh. Walaupun sebelum salam dia niat boleh. Nah, kalau jamak akhir kan niatnya bukan dalam sholat, sudah kita bahas kemarin. Jamak akhir niatnya bukan dalam sholat. Niatnya misalnya nih, di maghrib isya, Anda belum sholat maghrib, Anda musafir nih. Niatnya bukan dalam sholat, Anda belum sholat maghrib, Anda bilang dalam hati Anda, nanti maghrib sama isya, Anda jamak akhir aja di waktu isya. Udah cukup itu niatnya. Nanti ketika masuk waktu isya, udah Anda sholat. Maghrib dulu boleh, isya dulu boleh. Kalau jamak akhir, maghrib boleh, isya boleh. Boleh, mana dulu boleh. Tapi kalau jamak akhir harus sholat yang pertama dulu. Zuhur sama asar harus zuhur dulu. Maghrib sama isya harus maghrib dulu. Kalau jamak takdim. Kalau jamak akhir, maghrib sama isya maghrib dulu boleh, isya dulu boleh. Zuhur sama asar, zuhur dulu boleh, asar dulu boleh. Kalau jamak akhir. Nih saya kasih contoh jamak akhir. Saya musafir sekarang. Ini maghrib. Anda belum sholat maghrib. Cukup Anda lintaskan dalam hati Anda. Saya niat sholat maghrib, isya jamak akhir. Ketika masuk waktu isya, Anda sholat maghrib dulu boleh, isya dulu boleh. Niat sholat maghrib, sholli fardhu maghribi salah rakaat lillahi ta'ala. Udah. Niat jamaknya kan. Jamak akhir tak perlu niatnya di dalam sholat. Tadi udah di waktu maghrib udah niatnya. Paham ya? Isya dan isya yang biasa, sholli fardhu isya ya 4 rakaat lillahi ta'ala. Kalau makmuman lillahi ta'ala. Gitu. Ya. Beda dengan jamak takdim. Kalau jamak takdim harus dalam sholat. Nah, itu kalau cuma jamak. Sekarang kalau jamak juga, qasar juga. Jamak dan qasar. Orang pergi
orang pergi keluar kota atau keluar daerah atau keluar negeri, jaraknya 82 kilo. Saya kasih contoh, saya pergi ke Jakarta. Jakarta kan udah jelas 82 kilo lebih. Berarti saya boleh jamak dan boleh qasar. Boleh dua, boleh jamak dan qasar. Kenapa boleh jamak? Keluar kota. Kenapa boleh qasar? 82 kilo atau lebih. Niatnya gimana? Misalnya saya jamak takdim nih, jamak takdim. Berarti kan ini pikirannya jangan ngelamun-ngelamun kemana-mana. Fokus, biar paham. Karena mungkin satu hari itu begini, ini ambil nih, bonus dari Allah. Sekarang saya pergi ke Jakarta, musafir, saya mau jamak takdim. Jamak takdim. Saya sholat zuhur dulu kan, niatnya gimana? Usalli fardhu dhuhri jam'an taqdiman ma'al asri rak'ataini qasran lillahi ta'ala. Nah, itu tidak wajib diucapkan, tidak wajib. Yang wajib itu ketika takbir niat dalam hati. Anak tak tahu bahasa Arab, dan usah bingung. Ketika takbir niat itu yang penting. Gimana niatnya? Ketika takbir Allah. Niatnya saya sholat zuhur jamak takdim dengan asar 2 rakaat diringkas. Wajib karena Allah Ta'ala. Kalau makmum, wajib menjadi makmum karena Allah Ta'ala. Ya, saya ulangi. Saya sholat zuhur jamak takdim dengan asar 2 rakaat diringkas. Wajib menjadi makmum karena Allah Ta'ala. Akbar. Ya, berapa rakaat? 2 rakaat karena diringkas. 2 rakaat salam. Kan? Berdiri lagi. Sholat asar kan? Sholat asar gimana niatnya? Tidak usah niat jamak lagi, tinggal niat qasar. Asar gimana niatnya asar? Usalli fardhan asri rak'ataini qasran. Pakai qaf ya. Usalli fardhan asri rak'ataini qasran lillahi ta'ala. Ketika takbir niatnya Allah, saya sholat asar 2 rakaat. Tidak usah niat jamak lagi, tidak usah. Niat jamak itu cukup sekali. Tadi aja tuh. Ini kalau jamak takdim ya, ini kalau jamak takdim ya. Saya sholat asar 2 rakaat diringkas, wajib karena Allah Ta'ala. Saya jadi makmum. Kalau jadi makmum, saya sholat asar 2 rakaat diringkas, wajib menjadi makmum karena Allah Ta'ala. Ya, satu ya dia. Allah gitu semua. Nah, ya, saya ulangi. Saya sholat asar 2 rakaat diringkas, jadi makmum wajib karena Allah Ta'ala. Kalau sendiri, saya sholat asar 2 rakaat diringkas, wajib karena Allah Ta'ala. Ya, selesai 2 rakaat. Itu kalau jamak takdim. Kalau jamak takhir gimana? Kalau jamak takhir perhatikan. Anak diubah pikiran anak kalau anak bisa. Fokus. Nah, sekarang jamak takhir kan. Jamak takhir zuhur ke asar kan. Ini udah masuk waktu zuhur nih. Anda musafir, udah masuk waktu zuhur. Anda tak sholat zuhur. Cukup Anda lintas ke dalam hati. Ya, perhatikan, lintas dalam hati. Saya sholat zuhur sama asar jamak takhir nanti. Dan begitu masuk waktu asar, nah sekarang Anda sholat. Di waktu asar Anda sholat. Sholat apa dulu? Zuhur dulu boleh, asar dulu boleh. Misalnya Anda sholat zuhur, niatnya gimana? Tidak usah niat jamak. Tadi udah kan? Di waktu zuhur udah niat jamak kan? Ini kalau jamak takhir gitu. Jamak takhir niatnya bukan di waktu sholat. Paham tak nih? Paham tak? Niatnya tadi sudah di waktu zuhur. Sekarang saya sholat nih. Jamak takhir, misalnya saya sholat zuhur dulu. Niatnya gimana? Usalli fardhu dhuhri rak'ataini qasran lillahi ta'ala. Ketika takbir Allah, saya sholat zuhur
2 rakaat diringkas. Gosrontornya diringkas. Wajib sama Allah Ta'ala. 2 rakaat, salam, diri lagi. Asar sekarang. Asar gimana dia? Usalli fardhan asri raka'ataini qasran lillahi ta'ala. Allah, saya sholat asar 2 rakaat diringkas wajib kepada Allah Ta'ala. Kalau makmum. Selesai. Kalau yang namanya menggosor sholat, meringkas sholat, itu setiap sholatnya harus diniatkan. Setiap sholatnya harus diniatkan. Tapi kalau jamaah, tadi itu, kalau jamaah takdim di sholat pertama aja. Kalau jamaah akhir di waktu sholat pertama, bukan di dalam sholat, di waktu sholatnya. Ketika sholatnya tidak wajib kalau jamaah akhir. Sampai sini bisa dipahami. Itu cara niatnya seperti ini. Cara niatnya pasti kalau ada yang masih bingung belum paham nanti tadi. Nah itu cara niatnya. Kemudian yang ke-10, syarat boleh menggosor atau meringkas sholat. At-taharrus amma yunafi niyat al-qasri fi dawamis sholat. Hendaknya dia menjaga dirinya dari sesuatu yang dapat menghilangkan niat meringkas sholat selama sholat itu berlangsung. Artinya jangan sampai ketika dia lagi sholat dia niat untuk menyempurnakan sholatnya. Jangan sampai ketika lagi sholat dia ingin menyempurnakan sholatnya. Dia dari ini niat udah 2 rakaat nih, lagi sholat kalau ada niat 4 rakaat ya. Nah udah berubah niatnya dan tidak boleh dia meringkas sholat itu karena dia berubah. Atau lagi sholat dia musafir nih, misalnya anak di Jakarta musafir lagi sholat, dia udah niat meringkas sholat tadi, lagi sholat, dalam sholatnya dia niat udahlah anak di Jakarta 4 hari atau lebih ya. Ketika dia berniat untuk 4 hari atau lebih, maka dia kan bukan musafir lagi, menjadi orang yang namanya mukim. Maka ketika dia mukim, tidak boleh kan dia meringkas sholat itu, harus sempurnakan sholat 4 rakaat. Nah, saya ulangi, orang yang dikatakan musafir itu adalah dia yang pergi ke suatu daerah di luar daerah dia, niatnya 4 hari atau lebih. Contoh, saya pergi ke Jakarta besok hari Rabu dan dihitung, namanya hari masuk dan dihitung. Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin dan balik. Maka ketika besok anak sampai saja di Jakarta, sampai ya, udah tidak boleh jamaah, udah tidak boleh kosong, udah tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena saya sudah menjadi mukim. Mukim itu seorang yang tinggal di daerah lain, niatnya 4 hari atau lebih. Kalau kita orang sini, kita semuanya orang sini, namanya mustautin. Mustautin itu orang yang tinggal di daerah itu. Kalau kita pergi ke Jakarta, pokoknya keluar kota, niatnya 4 hari atau lebih. Sampai di sana kayak tadi saya contoh, saya pergi Rabu nih, besok nih, saya sampai Jakarta. Niat saya Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin balik. Berarti saya berapa hari? 4. Besok sampai yang saya di sana, injakkan kaki di sana, dan saya tidak boleh jamak, tidak boleh kosong. Kenapa? Saya bukan musafir lagi, namanya mukim. Tapi kalau saya ke sana, berangkat lagi besok nih, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad saya balik. Berarti selama saya di sana dari hari Rabu sampai hari Ahad, saya musafir terus. Musafir, boleh jamak, boleh kosong sholat. Kenapa? Karena saya niat di sana tidak sampai 4 hari. Kalau di Jakarta 1 hari, besoknya pindah ke Bogor, habis itu pindah ke Bekasi, keliling Jabodetabek. Selama itu musafir terus dia. Selama itu musafir terus, atau begini Jawa, Surabaya. Besok ke Manado, besok ke Pasuruan, besok ke Lamongan, besok ke keliling ke Gresik. Dia musafir terus. Dia kenapa? Karena dia tidak tinggal di suatu kota, niatnya 4 hari atau lebih. Nah, jadi kesimpulannya, orang yang dikatakan musafir jangan niat tinggal di suatu daerah 4 hari atau lebih. Kalau dia masuk ya langsung jadi mukim.
Tidak nunggu 4 hari, Masuknya dia langsung jadi mukim. Hari masuk hari keluar tadi itu. Nah, yang terakhir yang ke-11, orang boleh mengqasar salat, meringkas salat. Syaratnya yang ke-11, alla yaqtadiya bi mutimmin fi juz'in min salatihi. Ay alla yusalli al-ghasilu khalfal mutimmi fi juz'in min salatihi walau hatta fi tasyahhud aw fi salam. Tidak boleh orang yang meringkas salat menjadi makmum orang yang salatnya sempurna. Pertanyaan Bapak pada Rabu yang lalu ya. Kita masuk ke suatu daerah, salat di masjid. Misalnya kita pergi ke Singawang, sampai di Sungai Duri, maghrib, ya, atau zuhur lah, sampai Sungai Duri, zuhur. Kita musafir. Ini udah 82 kilo, Sungai Duri kan 82 kilo lebih. Kita musafir nih, kita niat di sini udah 4 hari atau lebih, berarti kan kita musafir. Masuk masjid di Sungai Duri, orang sholat zuhur. Yang namanya orang sholat zuhur di situ kan tidak mungkin meringkas sholat mereka. Orang situ, berarti kan mereka sempurna sholatnya. Nah kita yang itu tidak boleh meringkas sholat, tak boleh. Walaupun dia sudah tasyahud akhir, dia sudah tasyahud akhir di sholat masjid, kita masuk, kita mau meringkas sholat, tidak boleh, tidak sah sholat kita. Sholat kita tidak sah. Kenapa? Tidak boleh orang yang meringkas sholat menjadi makmumnya orang yang sholat sempurna. Walaupun orang yang sholat sempurna itu sudah di tasyahud akhir kan? Ya, walaupun dia sudah di salam as-salam Allahu Akbar, itu ikut, tak boleh. Walaupun dia sudah hampir selesai sholatnya, tak boleh. Tapi kalau dibalik, boleh dibalik. Orang mau sholat, dia sholatnya sempurna 4 rakaat, karena dia bukan musafir. Kita musafir, sholatnya 2 rakaat. Kita bilang, saya musafir nih, saya sholat 2 rakaat, qasar. Ya tidak apa-apa ini. Yang qasar jadi imam, yang sempurna jadi makmum, itu boleh. 2 rakaat salam, dia naik tambah 2 rakaat lagi. Nah, jadi yang qasar tidak perlu jadi makmumnya yang sempurna sholatnya. Yang qasar boleh jadi imam, yang sempurna jadi makmum, itu boleh. Bisa dipahami? Nah itu 11 syarat orang boleh mengqasar salat. Wallahu a'lam bishawab. Kita dengarkan azan.